Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Dan saya berdoa Bapak Ibu semua juga saudara-saudariku dalam keadaan baik, sehat, diberkati oleh Tuhan Yesus. Amin ya. Tema kita pagi hari ini adalah hidup dalam pendamaian dengan Kristus, hidup yang menjadi saksi Kristus. Bapak Ibu saudara-saudariku, semua manusia telah jatuh ke dalam dosa. Firman Tuhan berkata seperti itu. Roma 3 ayat 23. Sehingga hubungan manusia dengan Allah menjadi rusak. Bahkan semua manusia menjadi musuh Allah dan calon-calon neraka, kata Roma 6 ayat 23. Tetapi kasih karunia dalam Kristus datang, saudaraku, kepada kita, datang kepada dunia, di mana Kristus berkorban di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Dan setiap orang yang percaya kepada Kristus diampuni dosanya. Dan di dalam Kristus manusia didamaikan dan dibenarkan oleh Allah. Amin ya. Nah saudaraku, dari 2 Korintus 5 ayat 17 sampai 21 kita akan belajar 3 kebenaran dengan tema hidup dalam pendamaian dengan Kristus, hidup yang menjadi saksi Kristus. Yang pertama saudaraku, mengalami hidup baru dalam Kristus. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin ya. Jadi saudara, hidup lama kita ya adalah hidup dalam dosa, dalam kekotoran, kenajisan, keegoisan, kesombongan, percabulan, penipuan, kebencian, sehingga hidup kita jauh dari Allah, bahkan kita adalah musuh Allah, saudaraku. Nah, hidup baru dalam Kristus ya, dalam pimpinan Roh Kudus, hidup dalam ketaatan dan dalam kekudusan di dalam Tuhan. Jadi hidup yang lama kita sudah berlalu dan hidup baru sudah datang, di mana ini menjadi identitas baru kita sebagai anak-anak Allah yang beriman kepada Kristus juru selamat kita saat kita mengalami hidup baru. Jadi beriman kepada Kristus bukan sekedar perbaikan moral saja, tetapi ada transformasi, transformasi total dalam kehidupan baru kita ya. Jadi kalau saya gambarkan seperti ulat, saudaraku, yang menjijikkan, yang kotor, yang gatel kalau dipegang, saudaraku. Kemudian ada metamorfose, transformasi, berubah menjadi kupu-kupu, indah. Ulat tidak mungkin kembali menjadi ulat, saudaraku. Demikian juga kita dalam Kristus memiliki identitas baru, yaitu hidup baru yang memuliakan Kristus. Dan tidak mungkin kita jadi lama lagi, enggak. Kalau sudah mengalami hidup baru, pasti terjadi transformasi total, saudaraku, dalam hidup kita. Kebenaran yang kedua, saudaraku, hidup dalam pendamaian dengan Kristus. Kristus mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kita. Wow ya. Selanjutnya 2 Korintus 5 ayat 18 sampai 20, saudaraku, saya bacakan. Dan semua ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran-pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihatkan kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Nah saudaraku, dalam ayat ini dikatakan Allah telah mendamaikan kita dengan dirinya dan mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kita. Jadi kata pendamaian dari kata katalaso, artinya mengubah hubungan permusuhan menjadi hubungan damai. Allah bukan hanya menguduskan kita dari dosa, saudara. Bukan hanya itu, tetapi dia juga memulihkan hubungan kita yang rusak
dengannya. Kristus menanggung dosa kita agar kita dapat kembali punya hubungan, berelasi dengan Allah. Jadi pendamaian bukan hasil usaha manusia, melainkan anugerah Allah sendiri. Maka kita dipanggil untuk hidup dalam damai dengan Allah dan sesama manusia. Jadi Allah bukan hanya mendamaikan kita dengan dirinya supaya kita diselamatkan saja, tetapi juga mempercayakan, saudaraku, misi pendamaian itu kepada kita. Ya, jadi dalam ayat 20 dikatakan kita adalah utusan-utusan Kristus, utusan Kristus, utusan yang resmi mewakili kerajaan Allah di dunia ini. Wow, haleluya ya. Jadi orang Kristen bukan hanya menerima pendamaian ya, yaitu anugerah keselamatan, tapi juga dipanggil untuk memberitakan pendamaian itu kepada dunia supaya dunia diperdamaikan dengan Allah. Dan kebenaran yang ketiga, saudaraku, hidup dalam pendamaian dengan Kristus adalah dasar pendamaian. Kristus menjadi dosa bagi kita. Wow. 2 Korintus 5 ayat 21 berkata, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia atau supaya dalam Kristus kita dibenarkan oleh Allah. Wow, saudaraku ya, ini anugerah yang luar biasa ya. Jadi Kristus yang tanpa dosa adalah satu-satunya yang layak untuk menanggung dosa manusia. Nggak ada, saudaraku, yang layak di hadapan Tuhan, karena semua sudah berdosa. Hanya Kristus sendiri. Kristus menanggung murka Allah dengan berkorban di kayu salib. Dan Kristus itu adalah Allah sendiri, Allah yang menjadi manusia, saudaraku. Allah yang mau menggantikan kita, orang berdosa, mati di kayu salib supaya kita orang-orang berdosa dibenarkan oleh pengorbanannya. Jadi saudara, pendamaian bukan berdasarkan usaha manusia, tetapi ini adalah anugerah Allah dalam Kristus yang berkorban di kayu salib. Keselamatan bukan hasil usaha manusia, tetapi karena kasih karunia dan pengorbanan Kristus Yesus. Jadi marilah saudaraku, kita sebagai ciptaan baru dalam Kristus yang membawa kabar pendamaian dalam Kristus kepada dunia yang berdosa ini. Dan kita bersyukur, saudaraku, untuk pengorbanan Kristus di kayu salib yang telah menyelamatkan kita dari hukuman neraka. Amin ya. Mari saudaraku ya, kita mau menjadi orang-orang yang membawa pendamaian, menjadi saksi Kristus bagi banyak orang. Haleluya. Jadi inilah 3 kebenaran dari 2 Korintus 5 ayat 17 sampai 21. Saudaraku, hidup dalam pendamaian dengan Kristus adalah hidup menjadi saksi Kristus. Yang pertama, karena kita sudah mengalami hidup baru dalam Kristus. Kemudian yang kedua, saudaraku, hidup dalam pendamaian dengan Kristus adalah Kristus mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kita. Dan hidup dalam pendamaian dengan Kristus. Yang ketiga, dasar pendamaian adalah Kristus rela menjadi dosa bagi kita, menebus dosa kita dengan berkorban di kayu salib, menebus dosa-dosa kita. Haleluya. 2 Korintus 5 ayat 17 dan 18, saudaraku, saya bacakan sekali lagi. Demikianlah firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Saat kami percaya kepada Engkau Tuhan Yesus, kami menjadi ciptaan baru. Karena Engkau rela menjadi dosa, menggantikan dosa-dosa kami. Mati di kayu salib, dibangkitkan pada hari yang ketiga, menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan Kau mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami untuk diberitakan kepada banyak orang, supaya manusia yang berdosa diselamatkan. Pakailah kami menjadi alat-Mu, juga saudara-saudari kami yang melihat tayangan Morning Spirit ini dipakai juga oleh Engkau Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Seperti biasa, kalau kita diberkati oleh Morning Spirit, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini terus. Dan kalau kita diberkati, bagikan kepada banyak orang
supaya banyak orang pun diberkati. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.